Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, yaitu kelompok terakhir, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang makroevolusi, yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Dewi Oktavia, sebagai moderator dan pemateri, dengan NIM 18031038, dan yang kedua yaitu Ririn Erlina sebagai pemateri dengan NIM 18031046, dan yang ketiga yaitu Syafiratul Mar'ah juga sebagai pemateri dengan NIM 18031030. Dan materi pertama akan dijelaskan oleh Ririn Erlina. Kepada Ririn dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan saya Ririn Erlina, perwakilan dari kelompok 13, akan menyampaikan materi mengenai makroevolusi. Yang pertama, pengertian makroevolusi. Makroevolusi merupakan perubahan atau evolusi yang terjadi pada level di atas tingkatan spesies. Makroevolusi terjadi dalam waktu yang sangat lama dan melampaui batas waktu geologi. Salah satu aplikasi makroevolusi di kehidupan nyata adalah konservasi tumbuhan. Makroevolusi terjadi selama ribuan tahun dan berfokus pada pembentukan takson baru di atas tingkatan spesies. Makroevolusi mencakup perubahan dan transformasi dalam peristiwa evolusi. Misalnya, asal-usul mamalia dan tanaman berbunga. Makroevolusi cukup sulit dipahami karena tidak adanya bukti nyata yang terlibat langsung untuk memahami sejarah makroevolusi. Akan tetapi, adanya bukti berupa fosil, geologi, dan organisme hidup dapat menjadi bahan untuk mengonstruk adanya peristiwa makroevolusi. Selain itu, mekanisme dasar evolusi atau mutasi genetik drive dan seleksi alam dapat menghasilkan evolusi yang cukup besar dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian sifat makroevolusi. Yang pertama, suatu penyimpanan adaptif pada spesies tertentu karena suatu spesies itu masuk ke dalam lingkungan dengan keadaan ekologi yang tidak identik dengan lingkungan spesies induk. Oleh karena itu, individu harus mempunyai keadaan yang baik guna bertahan di lingkungan yang baru. Yang kedua, suatu spesies yang hidup dalam lingkungan yang sedang berubah dapat mengalami seleksi yang secara perlahan menggeser nilai rata-rata dan kisaran variasi spesies ke arah gradien lingkungan. Yang ketiga, jika terbentuk spesies baru, maka spesies baru tersebut tetap tidak berubah selama jutaan tahun dan kemudian punah. Sebelum punah, spesies tersebut bercabang ke arah yang berbeda. Yang keempat, terjadinya spesies filetik. Pada spesies filetik, populasi awal dan akhir berbeda, sehingga disebut juga spesies yang berlainan. Misalnya, pada kuda yang kita kenal sekarang itunya genus Equus, berkembang dari luhurnya yang hidup di kala Eosen, yaitu Eohippus atau Hyracondrium, yang ukurannya hanya sebesar rubah. Selanjutnya, pola evolusi. Yang pertama, pola statis, yang menunjukkan pola yang tetap, artinya pola ini tidak banyak berubah dalam waktu yang lama. Kemudian, yang kedua, perubahan karakteristik, menjelaskan bahwa garis keturunan dapat berubah dengan cepat atau lambat. Perubahan ini terjadi dalam satu arah, seperti adanya segmen atau tambahan atau kehilangan segmen yang berada sebelumnya. Perubahan dapat terjadi pada satu atau lebih garis keturunan. Yang ketiga, pola terpisahnya garis keturunan atau spesiasi. Pola ini dapat diidentifikasi dengan membuat serta memeriksa pohon filogeni. Yang keempat, pola kepunahan merupakan pola yang jarang terjadi dalam satu garis keturunan atau bisa juga terjadi secara massal dari banyak garis keturunan. Berikut gambar dari pola statis, kemudian gambar perubahan karakteristik, kemudian yang ketiga itu gambar pola terpisahnya garis keturunan atau spesiasi, yang keempat yaitunya pola kepunahan. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baiklah, saya Dewi Oktavia akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang seleksi pendiversifikasi beroperasi sangat baik pada mikroevolusi maupun makroevolusi, dan seleksi terarah mirip dengan proses makroevolusioner yang dikenal sebagai perubahan filetik. Pola-pola dasar perubahan luas pada mikroevolusi yang ditunjukkan oleh rekaman fosil adalah: yang pertama yaitu perubahan filetik atau sering disebut dengan anagenesis. Perubahan bertahap pada satu garis keturunan sehingga pada akhirnya keturunan yang sangat berbeda dengan nenek moyangnya. Anagenesis dapat disamakan dengan seleksi terarah dalam jangka waktu yang lama. Dapat dilihat pada slide contoh gambar dari perubahan filetik tersebut. Yang kedua yaitu kladogenesis, yang merupakan salah satu keturunan yang menghasilkan dua atau lebih garis keturunan. Populasi-populasi kecil yang muncul dari garis keturunan itu berada pada posisi yang sangat memadai untuk menghasilkan kelompok-kelompok baru. Dan dapat dilihat pada slide terdapat gambar dari contoh kladogenesis ini. Yang selanjutnya yaitu radiasi adaptif, pembentukan secara relatif mendadak banyak kelompok baru yang mampu bergerak menuju lingkungan baru dan mengeksploitasinya. Dan dapat dilihat pada slide gambar dari radiasi adaptif pada burung finches. Yang keempat yaitu kepunahan. Lebih dari 99,99 spesies yang pernah dievolusikan kini tak ada lagi. Hilangnya keberagaman itu merupakan sifat tak terelakkan dari evolusi pada semua kingdom, dan dapat dilihat pada gambar pada slide gambar dari kepunahan massal tersebut. Yang keempat yaitu bukti-bukti evolusi. Sebagian besar bukti perubahan evolusi berskala besar disebut dengan evolusi makro, bersumber dari peninggalan berupa fosil. Hanya pada fosil kita dapat mengamati evolusi untuk jangka waktu yang cukup lama agar bisa mengetahui pola skala besar. Dengan fosil dapat menunjukkan jatuh bangunnya kelompok pada semua peringkat taksonomi, spesies, genus dalam datang dan pergi. Demikian pula halnya familia, ordo, dan klasis yang mengandung spesies itu. Semakin besar kelompok, semakin inklusif kelompok tersebut, tetapi pola bagi semua kelompok sama saja. Kemudian ada kepunahan massal, di mana beberapa kelompok besar punah pada waktu yang kurang lebih sama. Kita juga dapat melihat kecenderungan evolusi menurut garis silsilahnya, di mana anggota-anggota garis silsilah tersebut berevolusi secara berkesinambungan pada arah yang sama, melalui banyak spesies dan selama waktu yang panjang. Seperti itulah gejala evolusi makro. Yang selanjutnya yaitu makroevolusi berdasarkan data fosil. Yang pertama yaitu data fosil dari beberapa periode kehidupan. Fosil adalah sisa bagian tubuh atau tubuh untuk dari makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Berdasarkan bukti fosil dan dapat keterkaitan dengan peristiwa geologi bumi, para ahli paleontologi telah menyusun divisi utama sejarah bumi pada masing-masing zaman. Yang kedua yaitu pola penting dalam catatan fosil. Yang pertama yaitu stasis. Stasis dalam evolusi diartikan sebagai tidak adanya perubahan yang terjadi pada spesies dalam periode waktu yang panjang. Stasis diakhiri dengan periode singkat yang berubah begitu cepat sehingga tidak dapat diamati pada rekaman fosil. Hal ini terkait dengan peristiwa spesiasi. Yang kedua yaitu perubahan secara tiba-tiba. Perubahan secara tiba-tiba dapat dijelaskan dengan hipotesis. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, saya Syafiratul Mar'ah dengan NIM 18031-030 yang akan menjelaskan materi kita selanjutnya, yaitu tentang makroevolusi berdasarkan lanskap wilayah. Yang mana pada makroevolusi berdasarkan lanskap wilayah ini kita mengkaji dua kajian. Yang pertama yaitu kajian makroevolusi di Alaska Tenggara, dan yang kedua adalah kajian makroevolusi di Messel. Yang mana pada pembahasan kita yang pertama yaitu kajian makroevolusi di Alaska Tenggara, yang mana pada ekosistem di sekitar hutan Alaska Tenggara menunjukkan unsur-unsur, organisme, dan lanskap yang dapat digunakan untuk mempelajari makroevolusi. Seperti pengamatan terjadinya makroevolusi di Alaska Tenggara yang dipelajari melalui sejarah pohon maple, ekosistem di sekitar pohon maple, serta lanskap pantainya menurut Stern dan Hoekstra tahun 2003 menceritakan tentang kondisi lanskap Alaska Tenggara yang digambarkan melalui gambar sebelah yang bisa teman-teman lihat sendiri, yaitu itu merupakan ilustrasi ekosistem di garis pantai Alaska Tenggara. Dan untuk makroevolusi di Alaska Tenggara dapat kita ketahui adanya beberapa sejarah atau penemuan. Yang pertama yaitu sejarah pohon maple, yang mana menurut catatan fosil daun maple berdasarkan gambar yang telah digambar telah diketahui ada sejak 60 M-nya. Maple atau pohon maple adalah tumbuhan Angiospermae, dan fosil serbuk sari tumbuhan Angiospermae itu telah ditemukan pada awal Cretaceous sekitar 130 M-nya, yang mana pohon maple itu memiliki batang yang tinggi, tegak, dan berkayu, dan telah diketahui bahwa kayu berevolusi dari Gymnospermae sekitar 35.002 30 M-nya. Seperti pada gambar yang telah kita ketahui di bawah, seperti itulah penampakan pohon maple. Dan yang kedua adalah penemuannya yaitu sejarah ekosistem di sekitar pohon maple. Organisme lain dalam lanskap garis pantai Alaska Tenggara merupakan tanaman tua terbanyak, yaitu seperti lumut, pakis, dan kerabatnya, yang ditemukan dalam catatan fosil sekitar 360 M-nya dan mendominasi pada periode Karboniferus dan Permian 355 sampai 250 M-nya. Tumbuhan berpembuluh didominasi oleh lumut, paku ekor kuda, dan pakis. Famili Pandanaceae ditemukan dalam catatan fosil pada 210 M-nya sekitar waktu yang sama dengan dinosaurus. Gymnospermae seperti pada kelompok Pinus muncul di awal periode Karboniferus, yang mana mengalami radiasi pada masa Triasik dan mendominasi dari pertengahan Triasik hingga Cretaceous sampai 225 sampai 65 M-nya. Dan selanjutnya yaitu penemuannya yaitu pada sejarah lanskap Alaska Tenggara, yaitu pantai Pasifik Alaska Tenggara terbentuk dari beberapa terranes, yaitu potongan kerak benua yang tidak termasuk dalam inti asli dari benua Amerika Utara, dan terletak di tepi timur di dekat tepi barat pegunungan Rocky. Ketika Samudra Atlantik melebar ke timur, Amerika Utara bergerak ke barat, dan kemudian pulau-pulau dan potongan benua tersebut bertemu di sebelah barat. Dan sebelum penumpukan potongan kerak benua, Alaska ini merupakan kepulauan seperti Jepang dan Indonesia. Dan fosil yang ditemukan di Alaska Tenggara salah satunya adalah Thalattosaurus, yaitu kelompok dinosaurus yang hidup di air dan berasal dari periode Triasik. Dan selanjutnya itu kajian makroevolusi di Messel, yaitu dapat kita lihat pada tempat-tempat langka dan waktu tertentu terdapat kondisi terbaik fosilisasi komunitas secara keseluruhan atau utuh yang dapat menjadi sebuah potret dari pelestarian kehidupan masa lalu. Selain pantai Alaska, Messel juga merupakan tempat langka yang menyediakan potret menyeluruh dari kehidupan masa lalu. Seperti yang dikatakan Stern dan Hoekstra pada tahun 2003, dia mengungkapkan bahwa fosil yang ditemukan di Messel terdiri atas paku-pakuan, lili-lilian air, anggur, dan jeruk.
Dan penemuan fosil-fosil di Messel menunjukkan adanya fakta yang mengejutkan para ahli paleontologi, yaitu seperti yang pertama dapat ditemukan banyak tanaman tropis dan kerabatnya, seperti famili Pandanaceae yang saat ini hanya terbatas pada daerah Afrika Barat dan Tengah, Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Polinesia. Dan selanjutnya yaitu fosil-fosil di Messel yang menunjukkan fakta yang menunjukkan para paleontologi, yaitu seperti ditemukannya terenggiling atau manis javanica yang saat ini hanya dapat ditemukan di Amerika Selatan dan Asia Tenggara. Dan materi kita selanjutnya yaitu kepunahan massal, yang mana pada makroevolusi ini kepunahan massal dapat kita temui yaitu yang pertama yaitu kepunahan massal pada akhir Ordovisian, yang mana pada kepunahan massal pada akhir Ordovisian ini, pada akhir zaman Ordovisian sekitar 440 M-nya 22% famili dan hampir 60% marga invertebrata laut lenyap. Terdiri dari beberapa trilobita, Brachiopoda, Echidornemata, dan karang. Penyebab dari kepunahan ini masih belum diketahui dengan jelas. Namun, berdasarkan data geologi ditemukan bahwa bukti adanya penurunan permukaan laut yang diikuti dengan banjir air tawar yang berasal dari pencairan air es glasial. Dan kepunahan selanjutnya itu kepunahan massal pada akhir Permian, yaitu peristiwa kepunahan massal pada masa akhir Permian diperkirakan terjadi akibat keracunan global dan instabilitas benua baru. Pada periode tersebut, benua baru saja terbentuk, bagian utara Cina dan Siberia baru saja bergabung, dan tanpa adanya glasier. Dan pola sirkulasi lautan tidak mampu menyediakan oksigen dalam jumlah yang cukup. Dan terakhir adalah kepunahan massal pada akhir Kretasius, yang mana pada kepunahan pada akhir Kretasius ini mengakibatkan kehilangan sekitar 50% marga semua invertebrata laut terpengaruh oleh kepunahan ini, yakni didominasi oleh punahnya Foraminifera, Bivalvia, Bryozoa, semua Ammonita, Gastropoda, hewan spons, Echidornemata, dan Astrocoda. Dinosaurus yang mendominasi pada masa Triasik dan Jurassik diperkirakan telah berkurang populasinya sebelum punah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari materi saya yang terakhir, dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 13 yang sudah menjelaskan materi tentang makroevolusi. Dan selanjutnya cukup sekian presentasi dari kelompok kami, dan saya selaku moderator minta maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, karena kesalahan itu datangnya dari kami dan kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.